Ya, dan kami telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Diah Pitaloka yang merupakan anggota Komisi 8 DPR yang juga merupakan anggota tim pengawas haji 2023. Selamat siang waktu Arab Saudi, Ibu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Ya, Bu Diah, kita melihat bagaimana kemudian penyelenggaraan haji di tahun 2023 ini menjadi apa ya? Menjadi satu semangat baru niat awalnya karena setelah masa pandemi akhirnya bisa benar-benar jemaah ini menunaikan ibadah di sana. Ada sejumlah biaya tambahan yang juga harus dibayarkan oleh beberapa jemaah. Namun faktanya kondisi yang juga bisa dikatakan mengecewakan terjadi di sana. Kalau dari tim WAS DPR sejauh ini evaluasinya apa saja sih Bu sebenarnya yang menjadi poin-poin krusial di ibadah haji di tahun 2023 ini? Ya, kita melihat sementara ini banyak hal yang terjadi dan itu tentu mengecewakan sekali bagi kita semua. Artinya kita ingin semangatnya adalah setiap tahun dalam penyelenggaraan haji perbaikan-perbaikan, termasuk juga efisiensi pembiayaan. Nah, ini menjadi PR yang dibahas juga bersama DPR selama sepanjang tahun ini. Lalu kita lihat hal yang penting, sangat penting mempengaruhi kualitas haji adalah bagaimana penyelenggaraan haji itu dilaksanakan. Artinya ada satu output kualitas dari proses manajemen, pembagian tugas, dan juga kontrol terhadap kualitas penyelenggaraan. Nah, hal-hal ini yang menurut kita nanti harus segera dievaluasi, sumber daya manusianya, pembagian divisinya, lalu juga pengecekan fasilitasnya, kontrol, misalnya kontrol terhadap kualitas hotel, kontrol terhadap kualitas catering. Jadi tidak hanya sebatas pemesanan, tapi juga terjadi kontrol di tengah penyelenggaraan itu menjadi sangat penting. Lalu kita lihat juga terjadinya banyak persoalan teknis di dalam maktab jemaah kita kemarin. Nah, misalnya saluran air. Saya rasa kalau kita meminta secara uh, mendadak gitu ya, ketika terjadi kebocoran saluran air, di sana akan sangat sulit. Jadi mungkin bagus juga apabila kita juga tim Haji Indonesia itu menyiapkan seperti sumber daya teknis ya. Artinya orang yang membetulkan yang memang secara praktis itu diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan maktab. Misalnya membenahi saluran air, lalu juga kayak kemarin tuh yang sangat fatal adalah tenda itu terlalu penuh. Dan ini ada tenda gudang kasur itu saya lihat dijadikan tenda tambahan. Nah, ini juga kita melihatnya ada proses entah komunikasi atau tentang perjanjian dengan masyarik gitu ya, pemilik maktab, pengelola maktab yang harus detailkan lagi gitu sehingga tidak interpretatif. Oh, kami pikir ini, kami pikir itu gitu ya. Tapi juga kita harus lebih terbuka, lebih jelas, lebih detail dalam kita melakukan membangun kontrak-kontrak dalam fasilitas haji gitu. Ini juga menurut saya termasuk juga penyediaan hotel dan catering. Hampir setiap tahun ada persoalan-persoalan catering ya walaupun tidak rata ya. Artinya ada yang makanannya sudah bagus tapi ada juga makanannya yang kurang memuaskan. Tapi secara umum standar kualitas ini harus mulai kita ratakan gitu, nggak bisa tiap tahun begini gitu. Standar kualitas harus bisa diratakan bagi seluruh jemaah haji, terutama bagi yang berasal dari Indonesia. Kita mengingat memang upaya atau usaha yang mereka lakukan juga sudah ekstra ya Bu ya. Harapannya bisa beribadah paling tidak didukung dengan fasilitas yang mumpuni begitu. Melihat kondisi seperti ini, tadi Bu Dia bilang bahwa ini sebenarnya adalah satu masalah yang berulang tiap tahun. Meskipun ada catatan di sana, ada perbaikan. Miss-nya di mana Bu Dia? Apakah kemudian ini makin menunjukkan bahwa masalah persiapan, masalah kemudian pemetaan potensi-potensi masalah dari pihak pemerintah ataupun mungkin kerjasama dengan travel terkait ini kurang siap, kurang sigap atau apa yang buat masalah ini bisa terus berulang kembali? Saya rasa karena kita belum membangun standar operasional ya dari kita terhadap
mereka yang melakukan kontrak kerja dengan kita. Nah, lalu juga standar kontrol terhadap pelayanan. Nah, ini belum dibangun secara sistemik gitu, artinya kita belum membangun sistem, baru sebatas omongan. Nah, kalau omongan kan itu nggak bisa dipegang. Atau kalau misalnya apabila kita bicara perangkat sistemnya ada, apabila terjadi pelanggaran misalnya dari pemilik hotel atau pemilik catering, dia kemudian kena denda. Nah, tahun lalu kan juga tuh ada makanannya terlambat diantarkan sehingga basi, lalu jemaah diberikan penggantian makan 15 real satu kali makan. Nah, tapi kan poinnya bukan itu. Poinnya kita ingin standar ini, standar kualitas ini tidak naik turun tiap tahun gitu. Artinya kita benar-benar membangun sebuah sistem manajemen penyelenggaraan haji yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga kayak dengan masyarik. Nah, tenda itu karena COVID 2 tahun, kualitasnya itu beda-beda tiap maktab. Jadi tahun lalu itu 100.000. Ada yang sudah bagus, tapi ada juga ternyata di beberapa sektor itu sangat buruk gitu kualitas maktabnya. Nah, ini yang harus diperjelas lagi. Lalu seperti yang paling fatal, penambahan masyair bagi 8.000 jemaah kuota tambahan, itu tidak diikuti penambahan fasilitas. Nah, pertanyaannya ini kan interpretatif, masa kita nggak paham bahwa itu tidak ada penambahan maktab. Yang kita pikir harusnya ada penambahan tenda untuk jemaah haji Indonesia, ternyata di kuota yang tambahan itu tidak mendapatkan tambahan tenda. Nah, ini sangat fatal karena 8.000 orang, Mbak, itu kan jumlah yang banyak sekali gitu ya. Dan distribusi ke dalam tiap-tiap maktab ya dalam kondisi kedaruratan, kita tidak membangun perubahan zona daerah gitu. Nah, ini yang sehingga ada beberapa tenda di beberapa daerah itu sangat penuh, walaupun tidak semua daerah sama. Jadi tergantung daerahnya tuh ada tambahan jemaah atau tidak. Ya. Nah, kita bicara soal kuota tambahan. Ini yang sebenarnya tadi mau saya tanyakan juga, tapi sudah langsung dibawa begitu ya kondisi fakta di lapangan oleh Bu Diah. Ada penambahan kuota. Di sisi lain, fasilitas yang ada ini ternyata juga bisa dikatakan tidak siap. Padahal sebenarnya informasi tentang adanya kuota tambahan ini sudah ada begitu. Apakah kemudian di sini tidak ada kesiapan dari tim dari negara kita untuk kemudian memastikan ketersediaan fasilitas, atau memang sudah dikomunikasikan, sudah disiapkan tapi masyariknya yang tidak menyiapkan? Ini salah di mana nih, Bu? Ya, saya mikirnya, Mbak, kalau misalnya di kita ada tim yang menyiapkan ini, kok hasilnya begini gitu kan? Jadi asumsi saya, ini kan katanya sebelumnya ada, tapi informasi bahwa ini tidak ada penambahan maktab memang di sisi kita Indonesia itu terkejut. Nah, artinya kan masalah ini sebetulnya belum terkomunikasikan satu sama lain. Nah, hal-hal ini yang menurut saya tadi kenapa saya bilang kita harus bicara dalam kerangka yang sifatnya teknis. Betul. Jadi tidak nanti nanti mungkin begini, nanti mungkin begitu. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan standar layanan yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah, oleh jemaah Indonesia kepada pemerintah Saudi gitu. Nah, ini yang nanti di depan tidak boleh terjadi lagi. Jadi pembenahan menyangkut standar operasional, lalu pembenahan menyangkut kontrol terhadap pelayanan, lalu juga pembagian divisi SDM, itu harus kita perbaiki gitu. Nah, ini yang memang dalam pembahasan haji selama ini belum pernah dibahas secara khusus gitu tentang manajemen dan standar pelayanan haji, lalu juga bagaimana kita melakukan kontrak-kontrak kerja bersama Saudi. Karena di sana itu kan kerajaan, jadi ada pihak-pihak yang memang menjadi representasi seperti pemilik maktab, itu rata-rata kan emir-emir gitu ya, atau dia sudah dikelola oleh pengelola maktab. Nah, ini kita nanti harus jelas gitu, nggak bisa kemudian bagaimana mereka mengatur kita, tapi kita juga harus berdiskusi bersama mereka. Betul. Sehingga kita mempunyai kesamaan pemahaman dan pengecekan lapangan. Jadi kalau misalnya dibilangnya kita setiap jemaah haji Indonesia itu membayar masyair. Masyair itu paket untuk kita bermalam di Arafah dan Mina. Nah, itu masyairnya bagaimana, itu kita tidak bisa bilang bahwa otomatis kita akan dapatkan, kita harus cek ke lapangan.
Maktab Indonesia tuh dari 71 harusnya ada penambahan 3 maktab. Nah, 3 maktab itu kan harusnya dicek sama kita di mana. Ternyata kan tidak ada. Nah, ini yang mengakibatkan hari ini belum lagi transportasi gitu ya, Betul. transportasi yang tersendat. Nah, ini juga apa ya, nanti kita juga menurut saya harus merubah alur ya. Alur perpindahan jemaah dari Arafah ke Mina itu memang sangat penting gitu, dan Iya, ini problemnya sangat beresiko iya, tiap tahun gitu. baik. Kadang baik, kadang kalau fatal ya begini terjadinya. Jadi harus kita exercise, harus kita coba implementasikan gitu loh, harus Baik. kita cek gitu Hasil pelaksanaannya secara teknis. Itu yang perlu kita dari lakukan. adanya mungkin tadi terkait dengan transportasi, ini erat kaitannya dengan bisa kita katakan tragedi Musdalifah. Beberapa waktu yang lalu ya Bu ya, di mana banyak sekali jemaah yang harus menunggu puluhan jam hingga bisa dimobilisasi begitu ke daerah selanjutnya, ke tujuan selanjutnya. Dari sejauh ini, setelah kejadian tersebut berlangsung, apa kemudian bentuk komunikasi yang sudah dilakukan Timwas dan apa kemudian perbaikan atau evaluasi yang dilakukan? Singkat saja Ibu sebelum kita azan maghrib. Ya, kita sepakat bersama Kementerian Agama. Saya kebetulan kemarin mengunjungi maktab di Kementerian Agama di Misi Haji Indonesia di tengah tenda jemaah di Mina. Ya, kita sepakat bahwa ini kita akan melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus perbaikan-perbaikan yang memang diperlukan dalam rangka pengaturan kerja, pengaturan kontrak kerja, lalu juga perlindungan hukum bagi jemaah Indonesia, khususnya menyangkut penyelenggaraan haji dan umroh ya. Pemerintah Indonesia itu kalau bisa memang ada catatan-catatan yang sifatnya perjanjian resmi. Jadi ketika ada pelanggaran oleh pemerintah Saudi, kita bisa meminta konsekuensi dari pelanggaran itu. Karena yang kita sesalkan ini kita membayar masyair itu sama jemaah tambahan dengan jemaah yang kuota sebelumnya, tapi fasilitasnya tidak ada gitu, tidak ada tenda. Nah, ini kita tidak ingin berulang lagi. Dan tapi Baik. poinnya adalah bukan Arab atau kita ya, ini kita, saya pikir pihak Kementerian Agama juga harus apa ya, memperkuat gitu ya, memperkuat komunikasi, tapi juga sekaligus membangun MOU ya, MOU perjanjian kerja yang lebih real bersama pemerintah Saudi, sehingga ini menjadi ikatan yang sifatnya profesional Bu gitu, Diah, tidak rencananya selalu berarti begini. Ini baik, kemudian Bu Diah singkat saja, berarti rencananya nanti akan setelah ibadah haji berlangsung nantinya kita akan kemudian melakukan pertemuan begitu ya Bu ya, akan ada pemanggilan dari DPR kepada Kementerian akan Agama. ada Baik, evaluasi, di minggu tapi saya pertama juga tidak sepulangnya. ingin Oke, ini hanya sebatas diskusi, tapi ada follow up dalam tindak baik. kerja di depan gitu. Oke, kita tunggu nanti seperti apa realisasinya. Terima kasih banyak kepada Ibu Diah sudah berkenan berdiskusi bersama kami atau ada dalam dialog ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Ibu, selamat kembali melanjutkan ibadah Anda di Arab Saudi.